Halo semuanya, kelas 10 IPA, kembali lagi dengan saya TMF. Kita akan bahas materi fisika tentang usaha dan energi part yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas usaha dan energi part yang pertama. Di sana kita membahas energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Jadi untuk yang kedua ini kita akan bahas usaha. Usaha itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi setiap sesuatu yang kalian lakukan itu pasti berhasil kalau ada outputnya. Kalau tidak ada outputnya, ya hasilnya sama dengan nol. Seperti itu ya. Ingat bahwa usaha itu adalah termasuk besaran skalar. Usaha termasuk besaran skalar, tidak punya arah. Jadi usaha hanya memiliki nilai. Tidak pernah dibilang usaha 50 joule ke utara, tidak ada seperti itu ya. Yang ada usaha 50 joule, seperti itu. Kemudian satuan daripada usaha tentu satuannya sama dengan satuan energi adalah joule dalam satuan standar. Bisa nggak dalam kalori? Bisa. Ingat satu kalori sama dengan 4,2 joule. Kemudian rumus umum daripada usaha, rumus umumnya atau saya singkat dengan RU, W sama dengan sigma F dikalikan dengan X, atau W sama dengan integral daripada F dx. Inilah rumus umum daripada untuk mencari usaha. Oke, ada buku nanti yang buat bahwa sigma F dikalikan dengan S atau integral F dx, nggak masalah, itu tidak ada persoalan. Jadi perlu diingat bahwa F sama dengan gaya, tentu dalam satuan Newton. Sedangkan X di sini adalah perpindahan. Dalam satuan meter. Oke, saya ulangi. Ada buku yang buat sigma F dikalikan dengan S, ada. Atau integral F ds boleh. Tentu juga di sana bahwa S itu adalah perpindahan, bukan jarak. Ingat, jika sebuah benda bergerak dari titik awal dan kembali ke titik awal, berapa usahanya? Usahanya sama dengan 0. Kenapa bisa usahanya sama dengan 0? Karena perpindahannya sama dengan 0. Jadi ingat, X adalah perpindahan. Kemudian grafik. Jadi grafik di sini adalah hubungan antara F gaya dengan X perpindahan. Misalnya grafiknya seperti ini. Oke, lalu dari grafik biasanya ditanya adalah berapakah usahanya. Usahanya cukup kita buat adalah luas daripada grafik. Jadi kalau misalnya saya gambarkan ini bentuk trapesium, maka luas trapesium. Kalau grafiknya nanti terhadap berbentuk segitiga, berarti luas segitiga, seperti itu. Kemudian misalnya saya buatkan dulu di sini penerapannya. Nah, di sini ada sebuah benda dengan massa M. Lalu ada gaya bekerja. Nah, misalnya di sini ada F1 membentuk sudut theta. Oke. Kemudian di sini ada F2
Oke. Jadi misalnya benda berpindah ke sini, dia berpindah bendanya nih. Berpindah sejauh X. Jadi kalau kita lukis dulu gaya-gayanya, maka kalau gaya ke bawah itu namanya gaya berat atau MG. Sedangkan kalau ke atas itu namanya gaya normal. Kemudian ini F1 membentuk sudut theta. Tentu di sini adalah F cos theta. Sedangkan kalau dia ke atas itu namanya F sin theta. Kalau misalnya kasar, berarti kasar bendanya berpindah di sini ke kanan, maka gaya geseknya adalah ke kiri. Inilah gaya gesek kinetik. Kenapa kinetik? Karena bergerak. Jadi karena bendanya berpindah terhadap sumbu X, maka kalau kita lihat terhadap sumbu Y, benda tidak berpindah pada sumbu Y, berarti sigma Fy sama dengan 0. Artinya N ditambahkan dengan F sin theta dikurangkan dengan Mg sama dengan 0. Maka kita peroleh dari sini N sama dengan Mg dikurangkan dengan F sin theta. Kalau sudah dapat normalnya, maka sudah bisa kita cari gaya gesek kinetik. Ya kan? Gaya gesek kinetik berarti mu k dikalikan dengan normal. Apa itu mu k? Koefisien gaya gesek kinetik. Oke. Lalu kita lihat pada sumbu X-nya, ya kan? Bergerak pada sumbu X. Jadi boleh kita cari usahanya. W sama dengan sigma daripada F dikalikan dengan X. Oke, dia berpindah ke kanan, berarti yang narik F cos theta, yang melawan FK. Kemudian juga F2, artinya sigma F-nya adalah F1. F1 cos theta dikurangkan dengan F2, lalu dikurangkan dengan FK, dikalikan dengan X. X tadi perpindahan. Nah, ini rumus usahanya. Oke. Ini F1 kan berarti F1 cos theta, ini F1 sin theta. Jadi tinggal penerapan gaya-gayanya yang perlu. Contoh kedua misalnya seperti ini. Jadi misalnya pada bidang miring, kemiringannya adalah theta. Lalu ada di sini sebuah benda dengan massa M dan berpindah bendanya ke atas didorong dengan gaya, kita sebutlah gaya sebesar yang namanya F. Maka bendanya berpindah. Sejauh yang namanya kita sebut sebesar X. Oke. Jadi kita lukis juga gayanya. Tentu kalau ke sini namanya adalah gaya berat Mg. Lalu kalau ke sini udah biasa ini kan? Ini adalah Mg cos theta. Sedangkan kalau ke sini Mg sin theta. Lalu ini namanya normal. Kalau misalnya dia kasar, karena dia berpindah ke atas, maka gaya geseknya adalah inilah gaya gesek kinetik. Oke. Dengan kita ambil ini adalah sebagai sumbu X, bukan X, Y, ini yang zero sebagai Y, ini adalah sumbu X. Jadi kita ambil sigma Fy.
sama dengan 0. Ini kita ambil sumbu Y tadi. Berarti N dikurangkan Mg cos theta sama dengan 0. Jadi N sama dengan Mg cos theta. Dapat normalnya berarti dapatlah FK sama dengan mu K dikalikan dengan normal. Kemudian kalau kita cari usahanya, usaha sama dengan sigma F dikalikan dengan X sama dengan berpindah dia ke atas berarti yang mendorong F kemudian yang melawan FK dan Mg sin theta. Jadi boleh kita buat rumusnya F dikurangkan dengan FK dikurangkan dengan Mg sin theta lalu dikalikan dengan X. Inilah dia. Oke, jadi nanti tergantung gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda. Itulah yang namanya usaha. Oke, kemudian hubungan usaha dengan energi. Hubungan usaha W dengan yang namanya energi. Nah, hubungannya adalah yang pertama, bahwa usaha itu adalah perubahan energi potensial atau delta EP. Jadi, ini boleh kita buat Mg, ya kan? Mg dikali tinggi awal dikurangkan dengan tinggi akhir. Jangan salah. Ya, awal dikurangkan dengan akhir. Kemudian W itu ini sebenarnya min delta EP ya, min delta EP, bukan delta EP. Oke. Kemudian yang kedua adalah delta EK. Perubahan energi kinetik. Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Jadi inilah setengah m. Kecepatan air dipangkat 2 dikurangkan dengan kecepatan awal dipangkatkan dengan 2. Jadi kalau dia untuk EP, delta EP itu awal dikurang akhir. Kalau untuk EK dia adalah akhir dikurang awal. Kemudian yang berikutnya bahwa yang namanya usaha itu adalah energi, ya. Energi mekanik awal dikurangkan dengan energi mekanik akhir. Nah, inilah hubungannya semua. Ya. Energi mekanik awal dikurangkan dengan energi mekanik akhir. Kemudian hubungan usaha dengan daya. Hubungan usaha dengan daya. Daya itu sebutnya adalah P. Jadi hubungannya bahwa yang namanya usaha adalah usaha sama dengan daya dikalikan dengan T. Jadi di sini P itu adalah daya dalam satuan watt. Nah, itu dia hubungannya antara energi potensial, kemudian energi kinetik, energi mekanik, ya, dan daya. Materi terakhir itu adalah yang namanya usaha pegas. Oke, kalau usaha pegas itu adalah itu perubahan daripada energi potensialnya. Ini rumusnya adalah W sama dengan setengah dikalikan dengan K dikalikan dengan delta X 2 kuadrat dikurangkan dengan delta X 1 kuadrat. Dimana kalau K itu adalah konstanta pegas. Dalam satuan Newton per meter. Kemudian kalau dia delta X adalah pertambahan panjang pegas. Oke. Dalam satuan meter. Jadi inilah materi yang namanya usaha dan energi bagian yang kedua.
Jadi penerapannya, kemudian hubungan usaha dengan energi, usaha dengan daya, dan usaha pegas. Sekian tentang yang namanya materi usaha dan energi part yang kedua materinya, ya. Oke, kita lihat soalnya. Sebuah benda di atas bidang datar kesat. Kesat artinya kasar. Dengan koefisien gesekan 0,2 dipengaruhi oleh gaya seperti gambar berikut. Jika massa benda 10 kg dan benda berpindah sejauh 10 meter, hitung usaha total yang dikerjakan oleh gaya-gaya tersebut. Oke. Jadi di sini kita lihat gambarnya, ada F1, ini F2 ini ya, ini F2. Kemudian ditanya adalah usahanya. Tentu kalau ke bawah ini adalah NG. Kemudian ke sini adalah normal. Kemudian ini F1 cos 45 derajat. Ini F1 sin 45 derajat. Karena ini kasar berarti ada gaya gesek ya. Ini gaya gesek kita sebut dengan FK. Oke. Kita lihat pada sumbu Y sama seperti materi yang saya terangkan tadi. Sigma FY sama dengan 0. Berarti N ditambahkan dengan F sin 45 derajat dikurangkan dengan NG sama dengan 0. Berarti N, F-nya adalah 40 akar 2, sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Lalu masanya adalah 10 dikali gravitasi 10 berarti 100 sama dengan 0. Jadi N ditambah 40 akar 2 dikali setengah akar 2, 40. Dikurang 100 sama dengan 0. Maka kita peroleh N sama dengan 60. Kalau sudah dapat N, maka boleh kita cari namanya gaya gesek kinetik. Berarti μk dikalikan dengan normal. Berapa μk-nya? μk-nya adalah 0,2. Jadi 0,2 dikalikan dengan 60, hasilnya adalah 12 Newton. Kemudian kita cari usaha. Usahanya W. Nah, kita lihat kalau ini F1 cos 45 derajat. Ini sama dengan 40 akar 2 dikali setengah akar 2, ya kan? 40 akar 2 dikali setengah akar 2 berarti ini adalah 40. Kemudian FK-nya tadi adalah 12, lalu F2-nya 10, maka benda ini bergerak ke kanan, ya kan? Bergerak ke kanan. Jadi W-nya adalah F cos 45 derajat dikurangkan dengan F2 dikurangkan dengan FK, lalu dikalikan dengan jaraknya, katanya lah itu 10 meter. Kita masukkan angkanya semua. Ini tadi 40. Kemudian dikurangkan tadi F2-nya 10, lalu FK-nya 12, dikalikan dengan 10, berarti ini 30 kurang 12, 18 ya. 18 dikali 10 sama dengan 180 Joule. Nah, begitulah caranya untuk mencari usaha kalau ada suatu seperti ini. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada grafik. Katanya bila mula-mula benda M sama dengan 2 kg dalam keadaan diam, maka kecepatan pada saat X sama dengan 8 meter adalah. Oke. Jadi di sini ada grafik, lalu tanyalah kecepatan pada X sama dengan 8 meter. Sesuai dengan teori yang saya jelaskan tadi, kalau ada hubungan F dengan X, maka boleh kita cari yang namanya usaha, ya. Jadi kita cari dulu usahanya, W sama dengan luas daripada grafik. Oke, luasnya yang mana?
Lihat grafiknya berangkat dari sini sampai ke 8, berarti kita cari luas yang ini. Oke, yang di atas trapesium, yang di bawah adalah segitiga, maka luas trapesium jumlah sisi sejajar per 2 dikali tinggi, yaitu 4 ditambahkan dengan 2, kemudian ini yang sejajar tadi ya, yang sejajar 4, 2 per 2 dikalikan dengan tingginya itu adalah 40. Kemudian ditambah yang di bawah ini segitiga, luas segitiga setengah alas dikali tinggi, berarti setengah alasnya ini kan dari 4 sampai 8, berarti itu alasnya 4, berarti dikalikan dengan 4, lalu tingginya ini tingginya. Oke, tanda negatif dimasukkan ya, berarti dikali min 20, maka ini hasilnya, ini bisa kita coret, tinggal 20 kemudian dikalikan dengan 6, berarti 120. Ini kita coret, tinggal 2, berarti dikurang 40 sama dengan 80 joule. Lalu yang ditanya adalah kecepatan. Ingat tadi bahwa usaha itu sama dengan, karena kecepatan berarti energi kinetik, setengah dikalikan dengan M PT kuadrat dikurangkan dengan V0 kuadrat. Usahanya sudah kita dapat 80, kemudian setengah masanya disoal 2 kg, ini VT kuadrat. Mula-mula dalam keadaan diam, berarti V0 sama dengan 0, berarti ini dikurang 0. Ini kita habiskan, 80 sama dengan VT kuadrat, maka dapatlah VT sama dengan akar dari 80. Akar 80 itu adalah 4 akar 5 meter per sekon. Nah inilah dia, ya kan? Gampang. Jadi pilihannya adalah A. Oke, kita lihat soal berikutnya. Sebuah lift yang bermuatan memiliki massa 2000 kg. Daya yang diperlukan untuk menaikkan lift setinggi 50 meter dalam waktu 20 sekon adalah, oke. Nah, di sini ada massa, kemudian ada waktu, kemudian ada delta H. Delta H itu 50 meter. Yang ditanya adalah daya. W rumusnya daya dikalikan dengan waktu. Maka kalau kita cari dari sini yang namanya dayanya berarti W per T. Ingat, karena ini dengan ketinggian, jadi boleh kita cari usahanya adalah Mg dikalikan dengan delta H. Oke, jadi berapa kenaikan atau ketinggiannya, perubahan ketinggiannya. Kita masukkan, berarti Mg delta H per T. M-nya 2000 atau 2 kali 10 pangkat 3. Gravitasi 10, lalu delta H-nya itu 50 meter dibagikan dengan 20. Ini coret aja kan? Nah, berarti hasilnya adalah 50 kali 10 pangkat 3 watt atau 50 kilo watt. Nah, gampang sekali. Pilihannya adalah B. Kita lihat soal berikutnya. Suatu partikel yang bermassa 1 kg dilepas dari titik A tanpa kecepatan awal lalu melewati bidang seperempat lingkaran licin, bidang datar kasar, dan akhirnya bidang seperempat lingkaran licin. Lihat gambar. Besar cos alfa adalah, oke. Jadi benda ini bergerak dari A kemudian ke B, ke C, dan D. AB itu adalah licin, BC kasar, dan D adalah CD adalah licin, ya kan? Jadi sampai di titik D, itu artinya sebelum kembali dari titik D, kecepatan di D itu sama dengan 0. Lalu kalau kita tarik garis putus-putus, oke, ini kita sebut tingginya lah H. Kemudian ini
adalah 5 dikurang H. Ini 5, ini juga 5 ya. Ini 5 meter. Oke. Lihat alfa. Ini segitiga. Segitiga siku-siku. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Nah, di sini alfa. Ini 5 dikurang H, sedangkan ini adalah 5. Maka kalau kita cara di sini adalah cos alfa samping per miring, berarti 5 dikurang H per 5. Kita kali silang, berarti 5 cos alfa sama dengan 5 dikurang H. Jadi dari sini kita peroleh bahwa H sama dengan 5 dikurangkan dengan 5 cos alfa. Kemudian dengan memakai hubungan energi mekanik dengan usaha, ingat bahwa energi mekanik awal dikurang energi mekanik akhir sama dengan usaha. Atau boleh kita buat energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir ditambahkan dengan usaha. Awalnya di A, kemudian akhirnya di D. Jadi awal di A, akhir di D, berarti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di D ditambahkan dengan usaha. Tentu di sini karena dia kasar, usaha gaya gesek. Di A, energi mekaniknya berarti EPA, kemudian ditambahkan dengan EKA, sama dengan ini EP di D, ditambahkan dengan EK di D, lalu ditambahkan dengan F, ya, gaya gesek dikalikan dengan yang namanya X atau S. Kemudian di A berarti ini MGHA. Karena dia meluncur berarti EK-nya 0. Di D MGHD. Berhenti sisa berarti ini 0. Kemudian ini gaya gesek. Gaya gesek rumus adalah I dikali normal. Normalnya adalah MG. Lalu dikalikan dengan X, maka M-nya bisa kita coret. Ini gravitasi 10, tinggi di A itu adalah 5, berarti dikali 5. Ini 10, di tinggi di D, ini H, HD ya, itu 5 dikurang 5 cos alfa. Kemudian ditambahkan 0, mu-nya 0,4. Dikalikan dengan gravitasi 10, lalu X-nya juga 10. 50 sama dengan ini 50. Ini 50 cos alfa ditambahkan dengan ini 40. Oke, 50 kurang 50 habis, ini pindah ya. Jadi 50 cos alfa sama dengan 40. Maka cos alfa sama dengan 4/5 inilah, ya kan? Gampang. Oke, pilihannya adalah B. Oke, selanjutnya sebuah bola besi M sama dengan 2 kg dari ketinggian 10 meter jatuh bebas di atas tanah. Gaya tahan rata-rata tanah 10/4 Newton. Hitung dalamnya bola masuk ke tanah. Ini gampang sekali ini, ya kan? Yang lainnya adalah dalamnya masuk ke tanah, berarti itulah perpindahannya atau X. Kita gabungkan aja bahwa usaha itu adalah F dikalikan dengan X. Kemudian usaha sama dengan MG delta H. Jadi ini tinggal kita kombinasikan. Artinya Fx sama dengan MG delta H. Kemudian di sini F-nya 10/4, lalu S-nya ditanya, masanya 20, gravitasi 10,
lalu delta H-nya ini ketinggian 10 meter, maka kita peroleh X sama dengan 1, 2, 3, 0-nya di sini 4, berarti potong ini tinggal 10, ini kita potong aja ya kan. Oke, berarti 2 per 10 meter, berarti 20 cm. Itulah soalnya, berarti pilihannya adalah E. Jadi inilah pembahasan tentang usaha energi part yang kedua. Kalau ada soal-soal yang mau ditanyakan boleh di komen. Sekian dari saya, Tayo MR. Jangan lupa di share dan di subscribe ya.